Setelah terus dia mendapatkan apa ya, sekitar 5 kali dia itu dapat itu. Oh, mana? Dan di akhir itu dia dapat sama gila lagi, Bang. Awalnya dapat 3 juta sampai 4 juta. Dia ngecoba depo dengan nominal gede, Bang. Sampai hasil kemenangan yang 2 kali itu dikumpulin untuk dia untuk main depo lebih gede karena ingin mendapatkan nominal lagi yang lebih gede. Itu awal gila-gilanya dia, Bang. Terus ada info dari pihak kepolisian tiba-tiba datang ke rumahnya. Ada salah satu tetangga yang lihat bahwasannya ada berita si Jody ini udah meninggal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Bang Rizal. Waalaikumsalam, Bang Gimana Ali. kabarnya Bang Rizal? Alhamdulillah baik, Bang Ali. Sehat ya, Alhamdulillah. Bang Rizal dari Tangerang ya. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Wah, berapa jam tadi perjalanannya Bang? Tadi perjalanan sekitar 2 jam. 2 jam ya, lumayan ya. Ya. Bergelut dengan polusi Jakarta yang sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Iya, Bang. Ya, polusi udara Jakarta sekarang udah dapat anugerah atau nominasi yang teratas, paling berkabut ya, polusinya paling parah gitu. Oke, Bang Rizal, jadi di sini Bang Rizal akan menceritakan pengalaman mistis yang pernah Bang Rizal alami ya, khususnya judi slot Bang ya. Iya. Lagi-lagi judi slot. Oke, Bang Rizal mungkin bisa diceritain sedikit aja dulu kisi-kisinya Bang Rizal, seperti apa kejadiannya. Baik, Bang Ale. Ini adalah salah satu cerita yang di tahun lalu kawan saya atau teman saya yang mengorbankan istrinya untuk menjadi kepuasan suaminya untuk bermain judi slot yang berakibat di endingnya itu mengalami tragis meninggal. Oh, si istrinya si yang pemainnya ini? Dua-duanya, Bang. Astagfirullah. Dari pihak istrinya dan kawan saya juga. Gila. Oke, disimpan dulu ceritanya Bang Rizal. Tapi sebelum Rizal menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Rizal, berakhir meninggal secara tragis dua-duanya ya. Ini teman Bang Rizal? Kawan kita dari SMP, Bang. Ya Allah, merinding dengarnya. Oke, udah siap Bang Rizal ya buat cerita? Siap. Oke, silakan Bang Rizal. Baik, Bang Ale, terima kasih. Ini adalah salah satu cerita kawan saya yang dulu pernah sekolah bareng di bangku SMP. Kawan ini ya bisa dibilang
satu tongkrongan gitu bang. Oke. Pada masa itu memang awal mulanya itu dia salah satu orang yang punya juga, orang yang royal juga, orang yang mempunyai ya kelebihan harta. Singkat cerita kita berjalan sampai di bangku selesai SMP, terus saya melanjutkan ke SMA dan pindah di salah satu sekolah yang ada di Bogor. Singkat ceritanya di 2020 bang, Oke. selesai saya menempuh pendidikan di SMA, saya bertemu kembali nih Oh, sama sama si temennya ini. kawan saya, berkumpul kembali 8 orang. Memang dari SMA itu dari SMP itu kita 8 orang ini bisa dibilang brother banget bang. Oke. Pokoknya setiap kita pulang sekolah main bareng, mau kemana selalu bareng bang. Sohib kental lah ya. Bisa dibilang ya kayak gitu pak, persahabatan together gitu pak. 2020 tepatnya di bulan November itu saya bertemu dia kembali, bertemu kawan kita kembali. Di situ kita ngumpul bareng untuk pertama kalinya lagi, kita sekian lama kita tidak bertemu. Kita saling sharing, kita bareng-bareng bagaimana sekarang udah kerja di mana, statusnya sekarang seperti apa. Nah kawan saya ini bisa dibilang namanya ya inisialnya Jordi bang. Jordi ini buka suara ke saya, kata teman-teman, bro gua sekarang baru banget putus kerja nih, gue juga udah punya bini, harus ada yang perlu dinafkain. Awalnya sih kita sharing-sharing aja untuk info loker gitu bang, tapi pada saat itu tuh memang dari kita juga kan baru pada masuk kerja juga karena baru selesai menempuh pendidikan di SMA. Tapi dia udah mendapatkan kerja sebelumnya. Memang pada masa itu memang kita telah ketahui ya bang, pada masa-masa pandemi. Jadi dia mendapatkan, kawan saya ini si Jordi ini di PHK dari salah satu kerjaannya. Nah dia tuh sharing tuh pada kesempatan malam itu ke kita semua. Lalu kita berkumpul, kita memberikan saran, nanti deh kita bantu kalau memang nanti ada dari satu kerjaan-kerjaan kita masing-masing itu ada membutuhkan lowongan. Singkat cerita, memang dia pada SMP yang saya kenal itu orangnya bener-bener royal, bener-bener baik banget bang. Makanya dia biasa bisa dibilang itu nongkrong itu di mana juga udah bilang udah paling dienakin sama orang-orang bang, karena circle pertemanannya banyak, kawan-kawannya bisa dibilang banyak. Lalu pada keesokan harinya tuh 2 hari setelahnya itu dari kita berkumpul bareng-bareng, dia diajak main bang sama salah satu kawannya mereka, kawan teman saya ini si Jordi ini, tapi bukan kawan kita semua. Disitulah dia bermain, dia berbicara, ngobrol, sama pembahasan awalnya itu dia minta keluhan itu untuk info ke loker, karena mau nggak mau itu dia udah punya istri juga, udah punya tanggung jawab, udah punya kewajiban gitu bang. Nah dari temannya ini memberikan saran, tapi sarannya bisa dibilang salah bang. Ini awal mula kejadiannya, dia diberi saran, nih gua ada salah satu cari duit gampang gitu, main ini aja, lu cuman modal sekian bisa dapat sekian. Nah awalnya memang si Jordi ini orangnya nggak percayaan bang, karena belum ada buktinya. Lalu dibuktikan sama kawannya ini, pas banget pada hari itu mungkin ya, hari hokinya dari kawannya itu. Awalnya dia itu ya dapatin kemenangan bang, sehingga si Jordi itu bilang, wah keren juga ya,
cuman membutuhkan waktu berapa jam aja bisa mendapatkan gila-gilaan dapat duitnya. Situ dia pulang bang. Hari obrolan itu dia mikir lagi. Awal itu tuh dia WA saya, WA yang lain, bro masih ada lowongan nggak, masih tempat nyari kayak gitu bang. Tapi tetap saya bilang masih belum ada nih Jor, nanti bener-bener kalau ada kita bantuin. Situlah dia mulai pusing karena memang udah berumah tangga, setiap hari membutuhkan duit ya. Disitulah dia awal minjem duit ke teman saya yang bernama Bella, cewek. Dengan nominal ya nggak terlalu besar sih, 500.000. Di situ dia ngeling lagi ke temennya yang pernah ngasih tahu ke dia. Link, bro ada link gak nih untuk main ini judinya, kasih dong, nih gua ada DP nih 500.000 bisa gak? Terus dibilang sama kawannya, bisa bro, mau berapa juga bisa, mau 50.000 juga bisa. Tapi kalau 500.000 bisa dapat berapa ya? Ya itu bisa sampai dapat 3 juta atau 4 juta kalau lu lagi hokinya. Wah boleh nih, coba lu ke rumah gua sini. Tapi nanti kita nongkrongnya di tongkrongan biasa kita nongkrong bang. Situlah mulai dia mulai bergaul liar tuh bang. Dia datang, biasanya dia tuh datangnya sekitar jam 9-an. Ini kok anak-anak pada pengen cabut atau pengen pulang, udah pada kelar nongkrong, dia baru datang sama temennya. Di situ lo diajarin. Ya benar, di awal itu dia depo 500.000 tuh dikasih menang bang, sampai berapa kali tuh dia. Wah hura-hura bang tuh dia jajanin kita. Memang sebelum itu dia orang royal banget, nggak perhitungan dengan duit. Istrinya dikasih berapa sekian, ini berapa sekian. Kita ya malam-malam itu kita juga awalnya heran bang, orang kok nggak kerja tiba-tiba duitnya banyak, tiba-tiba naktir kita. Dari situlah awal berpikir saya, kecenderungan saya, kok bisa sih lu nggak kerja tapi lu kayak begini happy fun ke kita, lu seroyal ini. Sedangkan kemarin lu tuh ngemis-ngemis ke kita semua, minta bantuan. Situlah awal-awalnya. Terus dia kawan kita sejauh ini bilang, udahlah, rezeki mah nggak ada yang tahu. Rezeki mah setiap hari juga ada. Gue udah punya anak bini, udah ada rezekinya. Punya anak, punya istri, belum berharga mau istrinya ada. Gak mungkin gak ada, inilah rezeki gue, bilang gitu. Awalnya begitu bang. Saya bilang oke lah, mungkin dia dapat kerjaan atau yang lain ya kan. Situlah terus dia mendapatkan sekitar 5 kali dia itu dapat itu. Menang. Dan di akhir itu dia dapat sama gila lagi bang. Awalnya dapat 3 juta sampai 4 juta, dia ngecoba depo dengan nominal gede bang. Sampai hasil kemenangan yang 2 kali itu dikumpulin untuk dia untuk main depo lebih gede, karena ingin mendapatkan nominal lagi yang lebih gede. Itu awal gila-gilanya dia bang. Pas hoki situ dia dapat lagi bang, dengan nominal sekitar 10 atau 11 juta. Waduh, kenceng ya. Kita kaget bang yang di situ. Malam-malamnya dia datang lagi, cuman nggak sama kawannya. Datang ke tongkrong kita seperti biasa, bagaimana kita nongkrong. Disitulah kita ada teman kita yang pengen naik gunung, dibeliin keril, dibeliin alat-alat gunung. Saya bilang, dapat ketiban rezeki dari mana loh? Datang mau beliin orang barang ini. Iyalah tenang aja lo, kayak nggak tahu gue ini waktu masih SMP gimana sih gue. Kalau punya duit juga gue mau gue bagi-bagi baik, nggak kayak lu pada. Nikmatin aja lah malam ini, saya bilang itu. Situlah dia hura-hura, tapi dengan nominal besar gitu dia hanya menikmati berapa hari aja bang, Langsung habis ya. langsung habis. Situlah dia nyesain duit untuk bermain lagi yang sekitar 5-nya. Pada kesempatan itu dia mengalami nggak dapat bang, malah jong. Tapi dia berambisi besar banget memang orangnya bang. Memang dia orang berambisi kuat. Kalau udah 1 A ya A terus.
gue udah menang udah cari duit dari sini ya ini aja. Disitulah mulai terbuka bang, di saat dia mengalami kekalahan. Tiba-tiba dia datang lagi ke kawan kita, ke kita semua, bro ada punya duit orang bro sekitar sekian, ini gue banget istri gue buat beli beras atau beli sembako lain-lain. Terus saya bilang, oh maaf ya Jor, lu bukannya kemarin-kemarin bener-bener kayak sultan. Saya bilang ada datang bagi-bagi duit, datang beliin orang barang, ya habis duitnya kemarin. Terus tanya lagi sama saya buat beli apa aja, terus kita nominal segitu habisin dalam berapa hari doang. Adalah istri gue minta gini gini gini. Karena saya juga belum terlalu paham, karena saya belum berkeluarga juga bang, mungkin dia dibelikan untuk apa gitu kan ya. Situlah terus dia menjalani hal gitu tuh tiap harinya tuh bang. Pokoknya setiap malam itu, pokoknya dia yang tadinya di setiap malam keluar, sekarang lebih banyak nongkrongan di luar lain untuk ngeling lagi dia. Situ terus dia berjalan. Pada masa buntunya tuh dia bang, gimana nih, dia mungkin ada berpikiran kayak gini yang saya amati itu bang. Pokoknya gua harus depo, gua harus ngisi, harus main malam ini, gimana caranya. Dia berpikir secara yang bisa dibilang simple, instan bang. Lagi sekarang kan ada namanya pinjaman online gitu bang. Dia mencoba dengan minjem itu sekitar, di awal itu di sekitar 3 jutaan dengan berapa pembayaran gitu intinya. Dia main untuk dipakai untuk 2 hari itu karena dia hemat-hemat mungkin kata apa. Tapi pas dia minjem online itu dia malah selalu mengalami kekalahan bang. Kalah terus saja, kalah terus, sampai pada masanya dia minjemin banyak, minjem dari beberapa temennya, kawan-kawan kita juga. Disitulah dia buka cerara ke kita semua. Sebenarnya sih dia cerita itu ya minta bantuan lagi. Dia cerita pada saat itu dia nggak, yang dimana kita tuh biasanya itu kita tuh kalau hari Sabtu itu atau hari Sabtu, hari Jumat itu kita nggak ada yang keluar bang. Tiba-tiba dari Jordi ini WA semua di grup WA, bro pada di mana nih, keluarlah. Padahal dia tahu bang kalau setiap Jumat itu kita nggak ada yang keluar. Dia memutuskan diri untuk minta ngumpul, dia mau cerita. Di situ dia singkat cerita, dia mulai bahas lagi yang kemarin dapat duit banyak itu dari mana. Situlah kita juga awalnya nggak nyangka bang, kok lu bisa sih bohongin kita pada, lu minjem duit kita pada bakal hal-hal yang kayak gitu. Gua kira kemarin lu minjem duit itu bakal istri lu atau kebutuhan keluarga lu kan. Dia bilang sorry, gue udah bener-bener bisa dibilang canduan untuk hal ini nih. Di situ emang kita ada kawan kita yang namanya Mu'alim tuh bang. Alim bisa dibilang dia tuh memang bagus juga sih keagamaannya. Di situ dia mencoba negur kan namanya teman tongkrongan, jelasin. Masuk saya juga bilang gini, lu nggak bisa kayak begini terus. Lu udah punya tanggung jawab, lu udah punya buntut bahasanya yang harus dinafkahin secara halal lah intinya. Sekarang lu kalau ngikut judi online atau main slot kayak gitu, kemenangan juga nggak bisa lu dipercaya gitu bang, nggak bisa diandalin kayak gitu. Sekarang ngalamin utang-utang di mana-mana. Terus saya bilang, terus lu kayak gini masih mau main? Dibilang gue tobat doi. Dia bilang saya kan dia gitu ya, gue tobat dah, tapi tolonglah bantu gue nih buat berapa ratus ribu kayak dari antisipasi dulu pada semua. Karena kemarin kan dia ngungkit itu bang, yang kata dia dapat hoki itu bang, nominal besar. Disitulah kita untuk terakhir kalinya tuh bang. Oke lah, pada saat itu memang pas banget
5 hari setelah kita pada gajian semua, dengan nominal ya kita bantu-bantu lah, cuman nominal nggak besar-besar banget gitu. Tujuannya ya walaupun nggak bisa nutupin, minimal meringani dia. Kita patungan gini-gini, terus saya bilang udah, ini terakhir kalinya buat lo, kelakuan kayak gini, hal kayak gini udah mulai dulu hilangin semuanya. Tapi dari situ utang akan tutup. Nah disinilah bang, istrinya bang dijadiin korban, jadiin salah satu seks kriminal gitu bang, pelacur. Dijual. Dijual bang, dimasukin di aplikasi bang, Astagfirullah. Micet. chat. Oke. Lanjut. Awalnya itu dia bilang sama istrinya, ada ituan nih kerjaan buat kamu. Aku kan selama ini memang belum dapat kerjaan, coba dari kamu deh, atau misalkan kamu dapat kerja kan itu kan bisa meringanin ekonomi kita. Kita kan butuh makan, kita juga kan butuh ya keperluan sehari-hari gitu bang. Dengan antusias istrinya kan senang. Awal ini istrinya itu memang tertutup bang. Perhatian itu dia berpakaian bagus, berhijab, menutupi diri dia lah. Tapi suami bilang kayak gini, tapi kerjaan ini harus membutuhkan atau harus melepas hijab. Ya Allah. Oke. Miris banget bang, makanya saya bilang mengorbanin auratnya untuk urusan kayak gitu bang. Tapi istrinya berpikir ya walaupun salah juga, saya bilang ya udah deh, yang penting kita hari-hari itu dapat makan atau misalkan dapat keperluan hari-hari deh. Mungkin dari pola pikir istrinya begini bang, walaupun memang secara itunya salah. Ketaatan suami itu nomor 1 gitu kan maksudnya, walaupun hal itu tuh maksudnya salah gitu maksud saya bang. Dijalanin di awal itu dia kaget bang, kok ketemu sama cowok tiba-tiba. Jadi gini, suaminya tuh nganterin ke salah satu apartemen gitu bang. Nah kamu bertemu sama ini, nanti aku tunggu lagi sekitar jam sekian, kamu ketemu sama orang ini, nanti kalau udah kelar dari pihak ketiga nanti ngabarin ke teman saya itu, si Jody itu. Keluar dari situ bang, istrinya benar-benar marah, nangis, benar-benar nangis dari jadinya bang, gak mau pulang. Cerita itu dia bilang ya, kok kamu tega sih ngejual badan aku, ngejual diri aku untuk hal kayak gitu. Terus si Jody ini teman saya bilang, mau gimana lagi, nyari kerja susah banget sekarang, hal-hal simpel tuh ya gini sekarang yang dimauin oleh laki-laki tuh gini, cepat duitnya. Pokoknya sikat panjangnya itu dia berbicara sedih intinya bang, kayak gitu bang. Sampai berapa kali itu, seminggu bisa sampai 3 atau 4 kali bang. Oke. Jadi dia terpaksa ngikutin suaminya ya? Iya. Yang saya tahu itu sempat menolak istrinya untuk melakukan hal kayak gitu. Tapi dari pihak si Jordi ini keras bang, keras pokoknya. Setiap malam kalau nggak mau kayak gitu tuh udah pasti udah kayak ada yang benda melayang gitu bang. Temperamen juga ya. Temperamen bang. Oke. Memang dia di tongkrongan itu orangnya yang dibilang ya sedikit itu juga ganas juga sih orangnya. Jadi dia ya istrinya beberapa kali itu cerita, karena istri ini kan salah satu teman saya juga, cerita gini, bukan cerita hal kayak gitu, kok gini sih dia suka gini-gini kasar gitu, tapi nggak bahas kayak itunya bang. Itulah terus bang, berlanjut sekitar berapa bulan tuh bang, seminggu bisa sampai 3-4 kali. Untuk tadi bang, poin intinya bang,
menutupi utang-utangnya. Jadi gali lubang tutup lubang terus gitu bang, lama sekitar kayak gitu bang, lama jalan sama dia. Habis ini itu pada puncak akhirnya awal itu mengalami sakit bang, panas, demam tinggi. Pada malam itu dia bilang sama suami teman saya itu, aku sakit nih, kalau sakit yuk. Cuman dia nggak jujur sakitnya di itu. Awalnya sih dia hanya bilang sakit panas demam tinggi aja. Si Jordi kan udah dapat duit, udah dikirimin transfer dari pihak itunya. Oke lah, karena dia mikirnya apa bang, bodohnya. Pokoknya ini bini, bahasa kasarnya ya, pokoknya kamu itu harus sehat. Setiap minggu tuh harus keluar, misalkan setiap minggu tuh 3 kali atau 4 kali tuh harus bisa keluar gitu intinya. Tuh tadi bang, pokoknya kalau sehat pokoknya harus benar-benar disembuhin gitu intinya. Cuma dari situ istrinya nggak berani cerita, nggak awal itu. Kalau sakitnya udah di bagian maaf kemaluannya. Berjalan terus dia bang, sempat off berapa bulan karena pada masa itu dia rumah sakitnya lama. Tapi sekitar selesai dari situ tuh dia sembuh, pernah apa, bukannya sembuh ya, menutupi kesakitan itu. Dia lakuin lagi hal kayak gitu tuh sampai dia mohon maaf bener-bener sakitnya udah parah bang, parah banget bang, sampai kayak duduk aja katanya itu sakit, duduk sakit, ngapain sakit. Tapi dari pihak istrinya ini nggak pernah cerita ke orang tuanya bang, karena mungkin malu ya, tekunin hal gitu tuh. Sampai ya dia si stop, tapi tetap nih si teman saya si Jody ini hari-hariannya yang harusnya istri ini untuk nutupin hutang-hutang dia, setiap malam itu dia tetap main bang, tetap main. Jadi ada sekian berapa duit nih sisaan, atau bisa dibilang di luar dari itulah, bisa disisakan setengah-setengah. Setengahnya itu dipakai lagi untuk tadi bang, main judi online lagi. Pada puncak terakhir itu dia maling bang, Si Jordinya. Jordinya maling motor. Di salah satu dekat rumah saya itu motor dia, karena dia berpikirnya gini waktu sebelum itu tuh dia, bro gue bener-bener puyeng nih bro, mana ya dia sama bilang itu Tuhan itu bener-bener gak adil sama gue bro. Kok gue semenjak gue sebelum bernikah gue pengen nikah, kok rezeki gue lancar, pas gue udah nikah gak lancar ya. Katanya rezeki itu udah punya, maksudnya Udah punya istri. udah istri udah ada takaran rezekinya gitu kan. Terus teman saya si Alim ini kan bilang, gimana mau lancar bro, gue bilang gitu. Jor, lu aja caranya salah. Padahal pada di awal itu kita nggak ada yang tahu bang, kalau si Jordi ini ngorbanin istrinya untuk jadi tadi, karena mungkin pelihara rumah tangga kali ya. Si Bella ini bilang, lu masih main kayak gitu gak? Jujur be mau gua, sih bilang. Lu kalau masih main kayak gitu mendingan lu keluar dari kita. Lu main jauhan sama teman lu tuh yang pernah ngajakin di awal. Main aja sama dia. Kita mah nggak ada kurang-kurangnya, bukan kita bisa dibilang minta kayak minta imbalan atau apa-apa. Tapi kalau kayak gini lingkungan kita jelek nanti, berefek nanti kita semua. Nanti kalau kenapa-napa lu ditangkap polisi atau lu di cegat sama orang karena kasus kayak gini, utang lu banyak kayak gitu, mau nggak mau lu posisi ada di sini, kan kita bersangkutan. Itu dia diem bang, dia buntu karena dia kayaknya kesal gitu bang. Dia mau coba cerita, tapi ya si Bella ini kan memang itu juga bilang,
kayak mutusin harapan dia kayak gitu. Dia lebih gila lagi tadi bang, udah mungkin dalam pikiran dia buntunya cepet dapat duitnya, selain online maling lah. Tangannya udah mulai panjang nih dia bang. Pokoknya apa aja pokoknya dia, bahkan di rumahnya dia, di rumah orang tuanya itu ada sebagian barang elektronik yang dijual tanpa izin dari orang tuanya. Udah sampai ke situ ya dia ya. Semua apapun yang ini dijual semua sama Itu dia. benar-benar pada kasus gilanya itu. Oke. Iya tadi dia maling motor di daerah Pondok Ranji, daerah Pondok Ranji ya, sekitar dekat rumah saya. Itu dia ketahuan bang, situlah digebukin dia, dipukulin oleh masa. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai dibilang Kayak dibakar atau apa iya. gitu ya. Bersyukur lagi dia ada salah satu kawan kita sama kawan saya juga yang ada di Pondok Ranji bikin status gitu bang, yang story gitu sih kayak maling motor di penang gini maling motor. Saya teman saya sih oleh kepo kan, ini siapa gini jebret mukanya, bener bang, si Dia. Jordi bang. Terus si teman kita nih share ke grup, ini si Jordi maling di Pondok Ranji. Serius yang bener nih fotonya videonya, udah digituin tuh barangnya tuh udah ditelanjangi apa segala macam. Terus langsung saya terperin bang malam itu, takutnya dia apa-apa maksudnya dilakukan dengan bener-bener parah gitu, namanya maling kan ya, sampai nauzubillah tadi sampai dianuin dibakar. Maksudnya saya jaga hal itu, gimana juga kan teman kawan kita juga. Saya semperin, kita coba datang ke sana ya walaupun udah sih ketelat, tapi masih posisinya masih ya warga masih pada ganas gitu sih bang. masih mau menghakimi dia. Situ kita ketemu Pak RT sangkutan di sana, bilang gini. Ya awalnya sih pengen dibawa ke pihak berwajib, tapi dengan damai, dengan secara baik, dengan obrolan kita, ya alhamdulillahnya bang nggak dibawa dia, tapi dengan satu syarat dia nggak boleh masuk ke daerah Pondok Ranji pokoknya. Mau dari mana pun nggak boleh masuk Pondok Ranji, ketahuan masuk daerah situ jangan salahkan. Oke, bikin notis janjian seperti itu. Saya kira itu pas kejadian itu dia kapok, ada apa ya, efek jerah untuk dia. Sekarang udah pinjaman di mana-mana, tagih sama orang lain, istri jadi gituan sampai dipukulin. Harapan saya itu pas jadian pukulan itu bener-bener jerah bang, tobat maksudnya saya bilang, putus rantai kayak gitu tuh. Malah makin menggila bang saya bilang. Iya sih, seminggu 2 minggu dia berhenti nggak main, istri juga di offin dulu, tapi hasil dari situ terus bang aksinya sampai puncak. Ke istrinya itu juga mengalami hal tragis banget bang, karena tadi dari kelaminnya makin parah karena nggak di apa ya, jawabannya secara khusus, mungkin nggak Didiemin aja iya, kali ya. kali ya itu sih mengalami ya depresi parah, ngilang istrinya, nggak ada di rumah, kabur bahasa dibilangnya. Cuman kabur nggak ke orang tua atau di mana bang, kita nggak ada yang tahu dia kabur kemana. Berapa hari itu dia ngilang, kita tahu karena depresi itu ya. Pada saat itu kita nemuin dia tuh udah meninggal bang. Meninggalnya Tadi mungkin ya di jalan atau di
di salah satu dari temannya. Jadi posisi dia nginep di rumah temannya. Oke. Karena mungkin malu untuk cerita ke orang tuanya. Terus dia udah mulai nggak betah karena tingkah laku suaminya. Dia kabur ke rumah temannya. Kejadiannya habis subuh. Itu dia posisi di kamar habis sholat subuh bang. Oke. Habis sholat subuh dia ke kamar mandi, udah kayak gitu bang, udah meninggal dalam kondisi dilalerin kemaluannya. Terus temennya tahu. Jadi itu, jadi temennya itu ngira kok nih bocah numpang kamar mandi udah kayak tidur, dobrak lah. Pas lihat meninggal. Di situ bener-bener viral, maksudnya bisa dibilang dari tongkrongan kita tuh bener-bener kacau bang. Disitulah juga mulai pihak dari orang tua perempuan ini taunya ya uh, karena kan kejadian tragisnya meninggal itu kan di rumah temannya. Sebelum itu tuh dia cerita ke temannya ini pernah giniin, pernah dijadikan bahan untuk hal tadi. Yang pas ditanyakan oleh pihak keluarga dari perempuannya, gini pak, anaknya dilakukan seperti ini oleh si Jordi. Situlah bang mulai tapi si awal itu si Jordi ini nggak tahu kasus ini karena disembunyikan juga kan ada beberapa hari juga. Dia kaget karena kemana nih orang, nggak pernah kelihatan, nggak hilang tiba-tiba, WA juga nggak pernah diituin HP-nya, karena dia posisi main ke rumah temannya itu cewek ini, HP bener-bener dibuang bang. Jadi nggak mau komunikasi sama siapapun. Jadi dia ngechat temennya mau main, HP bener-bener dibuang. Mau ngilangin jejak gitu bang, maksud saya bilang. Si Jody dengan gila-gilanya itu ya kayak nggak punya tanggung jawab bang. Istri berapa hari nggak ada di rumah, nggak dicariin sama sekali. Terus saya biasanya kan dia kan si Jody ini setiap malam minggu atau malam Senin itu nongkrong itu bawa istrinya. Awal-awal itu ngedek-ngedekin kita yang para bujang. Kita juga awalnya herannya gitu, kok sekarang lu gak pernah bawa bini lu? Nah apa dengan bininya? Lagi marahan, tengkar lo sama dia gara-gara lu online. Enggak, bini gue mah udah baik sekarang. Sejauh ini makin barbar terus dia jadi itu bang. Nah mulai dari itu terungkaplah berita tuh mulai keluar. Karena dia udah di posisi meninggal, dimakamin, orang tuanya dan lain-lain. Si Jordi ini dicariin sama dari pihak orang tua wanita. Tapi nggak ketemu mulu bang sama kasusnya. Jadi dia sebelum dia tahu kalau dari kasus ini udah mulai terbuka, udah keluar gitu beritanya, dia tahu karena pengen suami dari orang tuanya pengen nyariin dia. Dari situ dia udah mulai ngilang-ngilangan, udah nggak karuan tuh bang dia. Sampai cerita akhirnya itu dia sampai ke Bandung, sampai ke Surabaya. Terus singkat cerita dia dalam pencarian atau DPO ya, carian orang. Kita tuh udah mulai sedih bang, miris banget bang, bener bang. Kawan setongkrongan kita yang dulu begini-gini, tahu susah, tahu seneng, terus kita bareng-bareng dan lain-lain. Keluarganya berantakan, harus bermasalah sama ya mertua juga, kepolisian juga, orang-orang lain juga karena hutang-hutangnya. Pada kejadian kasus terakhir itu dia habis-habisan tadi bang, bermain lagi. Dia ngambil barang
beli barang lagi. Jadi dia orang tua ini kan di awal itu orang tua yang mampu, jadi punya usaha gitu ya. Jadi customer dari orang tua yang dulu, karena kenal dari kecil mungkin tahu dia customer ini orang kaya, kan deket juga, main ke situ. Itu ngambil HP 4 sama ngambil eh, perhiasan gitu bang. Nah disitulah mulai tingkat kecurigaannya, karena pada posisi itu dia yang main situ hanya si Jordi aja. Nah situ dia dalam kasus pencarian lagi. Makanya dari pihak customer dari ya, orang ini nih terus cari, nyuruh orang makan bang, bahkan nyuruh kita bang. Kan pencarian itu dari pihak polisian juga nyuruh siapa sih kawan-kawan terdekatnya nongkrong di mana aja sih. Nah itulah maksud saya imbasnya bang ke kita. Dan pada kejadian mistisnya itu dari istri tadi ya, istrinya karena udah almarhum juga, si Jordi ini bener-bener sekitar 40 hari itu bang, bener-bener kayak kena teror gitu bang dari istrinya. Kayak mulai dicekek, si Jordi ini nggak bisa napas, kayak dipukulin mukanya. Oh, jadi dihantuin gitu ya? Iya, dari pihak istrinya. Ya bisa dibilang dia nggak tenang gitu sih, meminta tanggung jawabnya. Kok gue sebagai istri diginiin, gak sewayahnya dong istri seperti ini. 40 hari itu dia bang, makanya dia kabur-kaburan itu gentayangan itu. Sampai kasus itu dia ketabrak salah satu apa ya, mobil roda 3 itu mobil apa ya, ada satu motor ada 3 Kaisar gitu. Si Jordi ini sampai kakinya ya bisa dibilang bukan patah sih, keselnya parah sih, bengkak seluruh. Situ pokoknya selama 40 hari itu mistis itu terus ada, teror dan lain-lain. Keluarga dari korban juga dimimpiin, suruh ikhlasin maksudnya gitu bang. Dari situ dia dapat tadi yang masuk lagi ke cerita tadi, di dalam pencarian DPO, karena kasusnya banyak banget bang. Kita dari kawan-kawan juga mau tutupin juga apa ya, data juga banyak lebih arah ke situ saya bilang. Pada ending akhirnya si Jordi ini pusing, gak bisa, mungkin dia dapat nasihat atau dapat arahan dari kawannya, saya kurang paham juga. Karena dia keluar-keluaran terus, dia memutuskan diri untuk pada hari itu tuh malam itu tidak datang ke tongkrongan kita. Nah kita sambut bang, tiba-tiba datang cerita gini, minta udah pasang badan. Maksudnya pasang badan? Ya maksudnya kan udah pencarian bang. Oke. Gue tahu, di Jordi ini bilang gini, gue tahu gue dicari mana-mana, gue tahu kasus gue apa aja, pasti lu pada cariin kan, selaku teman gue. Itu dia udah lepas, udah pengen, udah masuk ke itu aja, ngarahin diri gitu bahasanya kasarnya bang. Nah dari yang tadi dia maling terakhir itu ya mau nggak mau ya, karena biar nggak meresahkan juga ke masyarakat, ke yang lain-lain, intinya masukin dia ke dalam tahanan, dalam tua. Situlah di dalam tahanan juga dia kasusnya juga banyak bang. Saya bilang ini orang benar-benar nggak ada tingkat kapoknya bang. Jadi sekian kejadian pernah dialamin, musibah-musibah yang telah dirasakan dia, nggak ada efek jerah bang. Kita mah setiap dia datang itu udah bener-bener ya namanya kawan, namanya biasa dari nongkrong biasa, udah nggak ada itunya bang.
untuk nasihatin dia, untuk ngarahin, untuk ngasih saran yang baik tuh gini loh, emang benar-benar keras. Dia akhirnya itu masuk di dalam tahanan. Situ kita udah mulai nggak terlalu banyak paham tuh. Tapi sesekali tuh dia pulang berapa bulan gitu dia di dalam tahanan, kita nggak tahu kabar karena kita juga udah ya bahasanya udah beginilah, maksudnya bukan kayak udah nggak ngarepin dia, maksudnya jadi kawan lagi gitu maksudnya. Tiba-tiba datang, temen datang nggak ke kita bang, ke satu tongkrong dia lagi ngedarin obat-obat bang. Jadi memperluas untuk obat-obat terlarang. Saya juga awalnya kaget bang, kok begini ya di dalamnya, ini mana banyak para pihak keamanan dan lain-lain yang bertanggung jawab masih bisa kayak gitu tuh ada. Awalnya nggak mau, saya bilang masa sih kayak gitu ada di dalam loh, saya bilang. Terus buat apa dia mereka yang di luar-luar ditangkepin kalau di dalamnya juga digitin doang. Dimain kayak gitu sekitar berapa itu ya, saya kurang itu juga sih. Nah pada akhirnya itu dia menjadi ketua kamar bang dalam tahanan itu. Jadi ketua kamar, wah berasa udah paling hoki bang. Orang kalau jadi ketua kamar udah berasa spesial aja bang. Ngedarin mau apa juga, duit mah ada terus. Pokoknya bahasa-bahasanya mah anak buah mah banyak, yang jalan-jalanin doang. Pada ketika itu dia mimpi inget istrinya. Tapi di situ dia benar-benar mungkin berpikiran dia nggak bisa keluar dari tahanan itu karena prosesnya tahanan itu sekitar 4 tahun 5 tahun bang. Pada masa itu tuh memutuskan diri untuk mengonsumsi obat secara berlebihan. Oke. Bisa dibilang overload dalam mengonsumsi obat. Overdosis. Itu dia make sekitar berapa lem gitu, maksudnya berapa kaplet gitu. Bahkan saya bilang di luar dari biasa orang memakai obat misalkan itu. Terus ada info dari pihak kepolisian tiba-tiba datang ke rumahnya. Ada salah satu tetangga yang lihat bahwasannya ada berita si Jody ini udah meninggal. Disitulah kita kawan-kawannya ya, walaupun ada sih kawan-kawan saya yang udah benar-benar males, maksudnya udah bodoh amatan sama dia, mau meninggal mau gimana, tapi saya tetap ngerangkul sih. Seburuk apapun juga ya kan namanya udah kayak gini terjadi, kita juga udah tugas kita untuk memberikan arahan, memberikan saran-saran, udah bukan sekali dua kali saya bilang. Nah disitulah udah mulai itu, jadi kita tahu dia bawa pulang, kita biasa yasinan ya, kita doain untuk dia supaya walaupun ya nggak tahu sih nanti itu gimana, karena kasus amal terakhir itu ya jelek banget. Nah, khususnya obat kayak gitu, tapi kita nggak ada yang tahu sih kalau untuk hal kayak gitu. Dari situ saya kira udah berhenti, kita merasa kehilangan. Nah imbas demi imbas lagi bang, teror itu malah ke kita. Maksudnya teror Ya, yang penagih hutang atau dari si almarhum ini bang. Oke. Ya paling kalau kayak saya, kawan-kawannya mengalami hal-hal mistisnya itu hal-hal benda-benda hilang aja sih bang. Jadi tongkrongan tadi kadang-kadang gitu, saya jaket apa hilang 2 kali bang, yang kadang bisa dipinjam dia. Teman saya sampai HP bang hilang. Pokoknya barang-barang teman kawan kita ada aja Yang hilang.
Padahal udah ditaruh di meja, terus kita mau kemana dulu, tinggal sebentar atau taruh di tas, tiba-tiba hilang bang. Bener-bener hilang, bener-bener dia udah dicari apa-apa, Dan nggak ketemu lagi. nggak ketemu lagi. Sampai pihak warkopnya, duitnya keambil terus bang. Sampai pihak warkopnya itu bilang, udahlah bubarin aja nih, dan nongkrong di tempat lain. Jadi kayak kita tuh jadi bala, maksudnya jadi sayang, kok jadi sayang bala-balain, maksudnya jadi, maksudnya kata pihak warkop itu, adanya lu pada tuh bikin gue suwe aja, maksudnya bikin saya mengalami itu aja. Udahlah kita pindah tempat-tempat lain. Nah di situ tuh karena kan ada sebagian yang dia minjem duit ke teman-teman kita tuh, sampai kasus tadi tuh bang, celakain bang, malam-malam naik motor, kondisi nggak ngantuk, kayak ada yang boncengin ngedorong ke arah trotoar, sampai kecelakaan teman. Itu orang yang pernah nagihin utang secara tegas ke almarhum Jody ini, mengalami hal mistis sampai segitunya bang. Dia cerita itu, gue gak ngantuk, gue biasa orang dari, gue cuma beli makanan doang keluar bentaran doang masih bisa sampai kayak gitu. Tapi kita berpikir ya musibah mungkin atau apa gitu. Terus itu bang, sekitar pokoknya setiap malam itu ya, bahkan sampai kita kadang-kadang nongkrong di tempat luar juga, kita nongkrong di luaran, yang pernah dulu dia pernah ikut juga si almarhum ini. Kadang-kadang ada tuh orangnya bang, posisinya ya kita bukannya saya yang halu ya, karena 2-3 orang teman saya juga ngelihat bahwasannya dia ada di situ. Saat kita mau pergi, dia tiba-tiba datang Dalam wujud dia sendiri itu dia ya. sendiri, main di sendirian dengan posisi HP udah gitulah taruh begini-gini gitu. Itu yang lihat 3 orang 4 orang bang, terus aja bang. Tapi HP lumayan aneh juga ya kalau Iya maksudnya saya HP juga barang-barang sampai hilang gitu ya. sampai kayak saya bilang awalnya saya kira itu mungkin keteledoran kita atau naruhnya lupa, tapi itu benar-benar dicari bang, pulang dicari mana ya, sampai saya jaket saya biasanya saya mungkin nggak pernah nginap atau nggak pernah dipakai selain dia tuh pada masa itu tuh nggak ada. Saya mikir apa saya lagi jemur pakaian saya diambil sama orang ya, tapi saya jemur nggak pernah di luar bang. Saya mikir sekritis itu, maksud saya bilang untuk tadi apa ya mengenai gitu sih. Kejadian itu benar-benar kawan kita bang, sampai yang tadi di awal dia ngaling motor, ada satu kawan kita yang depan kanji itu yang mukulin secara dahsyat, benar-benar dahsyat itu sampai dionin kayak batu. Itu dia sakit bang, sampai saat ini malah sakit dia, sampai tahun ini malah. Mistisnya itu dia, padahal dia ya walaupun nggak tahu sih juga untuk riwayatnya kita nggak, intinya pas kejadian dia meninggal itu mulai awal dia sakit. Sampai tahun sekarang bang sekitar mau 2 tahunan sampai saat ini. Sakitnya kayak gimana? Lumpuh atau? Jadi apa ya, bulang lumpuh sih enggak. Jadi dia setiap ingin pakai barang atau misalkan mau megang sesuatu atau misalkan diri itu berat bang. Jadi dia kayak megang HP nih, tiba-tiba lemas gitu bang. Megang barang apa lemas gitu dia. Ya kata dari teman saya itu udah coba ruqyah dan lain-lain sih. Tapi sekarang itu dia udah mulai tahap penyembuhan. Karena sebelumnya kan dia hanya melalui proses medikal atau medis aja. Sekarang lebih ke kayak ruqyah gitu bang. Tapi udah mulai stabil sekarang. Berarti ini masih sakit dia. Gitu bang.
Jadi memang ya, eh, judi slot itu memang menghancurkan kita. Udah saya ingat ini yang kedua ya, mungkin narasumber yang menceritakan tentang bahayanya judi slot. Dan saya juga sering mengedukasi juga ke penonton, ke teman-teman atau ke teman-teman kantor gitu, bahwa judi slot itu jangan pernah dicoba-coba. Memang awalnya kita dikasih kemenangan, dikasih pokoknya dapat banyak dulu, tapi lama-lama habis. Kalau kita lihat ya dari cerita-cerita sebelumnya atau pengalaman-pengalaman orang sebelumnya yang sudah pernah bermain judi slot, itu nggak ada yang kaya, nggak ada mereka yang sampai bisa beli mobil segala macamnya. Mungkin ada lah satu dua orang yang bisa beli mobil, tapi itu habis lagi, rata-rata bangkrut, bener-bener habis total. Jadi buat teman-teman ya, jangan sekali-sekali coba-coba ya itu judi slot segala macamnya. Apalagi sekarang kan banyak banget Bang Rizal ya di media-media sosial, khususnya Instagram, itu banyak dicantumin tuh di bawahnya gacor 83 apa segala macam. Itu kan jadi iklannya tuh udah merambah ke sosial media gitu. Jadi dengan nempel, orang kan nggak tahu apaan sih ini nih gacor 93 misalkan gitu. Ternyata judi slot. Ya mudah-mudahan ya teman-teman ini jadi pelajaran untuk kita semua agar lebih baik lagi dan judi slot dihilangkan gitu. Dan sekarang lagi Pak Menteri Budi Ari ini lagi Menkominfo ya, lagi memblokir semua situs-situs judi online. Sudah banyak banget yang diblokir sama beliau ini. Mudah-mudahan nggak ada lagi judi slot online yang kayak gini lagi. Ya akhirnya ya tragis ya. Untungnya belum punya anak ya si Jordi sama ini ya. Belum, Bang. Belum. Ya, Ya gimana? Dia bilang kan punya anak, istri aja dikorbanin untuk hal orang lain, Bang. Gila ya, menjual istri sendiri, tega banget ya. Istri dijual hanya untuk memuaskan permainan dia sendiri gitu. Aduh, nah kalau jadi istrinya itu kenapa nggak sampai pergi aja udah dulu itu ya. Pergi ya, dia udah pergi tapi meninggal ya. Sebenarnya udah jalan yang tepat sih sebenarnya itu dia pergi, tapi karena ajalnya sudah sampai di situ, ya sudah tamat. Oke, Bang Rizal, terima kasih waktunya Bang Rizal. Siap, Bang Ali. Terakhir Bang Rizal, ada yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari ceritanya? Silahkan sebelum kita tutup ceritanya. Ya, jadi mungkin ini menjadi pelajaran ya, Bang. Betul. Khususnya untuk yang saat ini mungkin masih mengandalkan apalagi untuk mencari uang dengan cara yang salah. Ini adalah pelajaran, kisah nyata, kisah yang benar-benar harus diambil kesimpulannya atau ibrohnya, Bang. Karena memang tadi benar kata Bang Ali, semua yang memakai atau menggunakan atau bermain judi slot ini memang gak ada yang bisa dibilangkan kaya atau bahkan untung. Karena secara logikanya juga namanya bandar namanya bandar gak mungkin mau rugi. Betul. Intinya ya sekarang cari pekerjaan atau bekerja yang udah bekerja, cari yang benar-benar ya halal lah, dengan benar, maksudnya dengan misalkan dengan keringat apapun itu, mau jadi pedagang, mau jadi apapun itu, asalkan halal,
ya mudah-mudahan baik untuk depannya. Karena ya kesimpulan itu tuh, apapun yang dicarikan dengan cara yang salah juga nanti berefeknya juga imbasnya nggak ada berkahnya bang. Itu Oke, sebenarnya. Bang Rizal, terima kasih. Oke, JPker, itulah tadi obrolan misteri yang dibumbui dengan kisah kehidupan yang dibawakan oleh Bang Rizal. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik, yang tertarik ceritanya untuk diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Rizal, terima kasih buat Siap, waktunya. Bang Are. Ya, itu tadi. Kayak Bang Rizal, kita tetap mengedukasi teman-teman supaya jangan pernah coba-coba untuk bermain judi online. Dan pesan saya buat kalian yang masih main judi online, dari saya buat kalian, tolol, goblok, ya, blow on. Masih ada lagi. Bang Rizal mungkin mau tambahkan. Saya udah sering banget ini. Saya bilang berkali-kali lagi, tolol buat kalian yang masih main judi online. Ya, goblok, tolol. Ih, gemes saya ngeliat yang orang main judi online itu benar-benar bikin emosi. Udah tahu nggak ada bukti orang kaya gitu main judi online. Udah deh, sampai jumpa. Emosi gua, karyawan gua sampai main judi online habis-habisan, masih aja di main.